Kita ke informasi lainnya, Saudara. Dampak buruk polusi udara terhadap kesehatan publik sudah semakin awam di antara warga Jakarta yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA salah satunya. Ini menjadi salah satu alasan warga menggugat pemerintah lewat citizen lawsuit dan memperjuangkan hak mereka untuk menghirup udara bersih. Namun dampak buruk polusi udara tidak berhenti di situ. Penelitian lebih mendalam memaparkan polusi udara berpengaruh pada kesehatan reproduksi kaum perempuan. Dan berikut adalah liputan jurnalis Kompas TV Glenis Oktania dalam liputan mendalam tentang polusi udara di Jakarta yang didukung oleh Internews Earth Journalism Network. Saudara, akhirnya saya menemui dan juga berdialog dengan seorang ibu yang harus kehilangan janinnya karena polusi udara di Jakarta. Saya menanyakan hal ini, mengapa bisa terjadi kepada dokter, peneliti, bahkan otoritas terkait. Bagaimana harapan warga Jakarta terkait dengan momok ibu kota? Ikuti penelusurannya bersama saya, Glenis Oktania. Perjuangan untuk menghirup udara bersih dan terbebas dari berbagai penyakit karena polusi udara akhirnya membuahkan hasil. Melalui putusan pengadilan, warga memenangkan perkara gugatan polusi udara di Jakarta setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan atau vonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI menghukum kelima tergugat agar melakukan langkah untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta, seperti menetapkan baku mutu udara ambien nasional, melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem, inventarisasi emisi lintas batas di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, serta mengawasi ketaatan pengendalian pencemaran udara. Merujuk sejumlah penelitian di beberapa negara yang mengungkapkan dampak buruk polusi udara terhadap kesehatan masyarakat, namun dalam hal ini kami berfokus pada salah satu penelitian yang berjudul hubungan antara paparan partikel udara kurang dari 2,5 mm dan kemampuan untuk bereproduksi di Tiongkok. Penelitian ini menjelaskan adanya peningkatan ketidaksuburan di wilayah dengan konsentrasi PM2,5 rata-rata 56,8 mikrogram per meter kubik. Berdasarkan pantauan Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU, terlihat kualitas udara kurang baik di beberapa area di Jakarta, seperti konsentrasi PM2,5 di BMKG Kemayoran sepanjang Juni 2022, rata-rata 49,07 mikrogram per meter kubik. Bahkan mengalami peningkatan dan tertinggi pada 148 mikrogram per meter kubik pada 15 Juni lalu. PM2,5 adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron. Jika terhirup, menyebabkan sesak napas, iritasi mata, hingga hidung. Ruth Dio, seorang ibu yang berprofesi sebagai reporter TV swasta, bercerita soal keguguran yang ia alami. Keseharian Dio yang dihabiskan di ruang terbuka diduga menjadi penyebab kegugurannya. Pantes gitu, kenapa dok? Emang iya, karena polusi udara itu sangat berpengaruh sama kondisi ibu hamil. Jadi dokter bilang bahwa ini sepertinya memang bukan karena faktor kecapean doang, tapi memang karena hal yang berdua itu memang sama-sama kerja di luar ruangan yang ternyata itu juga sangat berpengaruh sama perkembangan janin. Dikala kami ingin mengonfirmasi hal tersebut, dokter yang menangani Dio enggan untuk menanggapi. Kami berupaya mengumpulkan beberapa pandangan untuk menguatkan hipotesa yang Dio alami. Salah satu dokter kandungan menjelaskan, ada kemungkinan polusi udara dapat berdampak pada sistem reproduksi perempuan. Bilang polusi udara tuh kan bisa dari karbon monoksida, kemudian dari nitrogen dioksida, itu ada beberapa yang mengatakan bisa mempengaruhi kualitas sel telur. Jadi kualitas sel telur itu yang tadinya bagus gitu menjadi kurang bagus. Kemungkinan untuk terjadinya kehamilan menjadi turun karena sulit untuk menentukan masa subur, kualitas sel telurnya menjadi tidak bagus.
Keterbatasan penelitian mengenai dampak polusi udara terhadap sistem reproduksi sangat disayangkan pihak medis dan peneliti. Nah sayangnya tuh untuk publikasi ke jurnal internasional itu kadang-kala kita masih punya keterbatasan, termasuk penelitian di kita juga. Untuk publikasi internasional tuh penelitinya bayar sendiri Mbak Glenis ya, nggak gampang. Itu puluhan juta untuk bisa terbit. Nah, pengukurannya itu agak sulit dan mungkin berharga tinggi gitu, artinya biaya tinggi lah maksud saya gitu. Jadi perlu dana baik untuk pemeriksaan di laboratorium maupun terkait dengan udaranya maupun pengambilan spesimen misalnya untuk diperiksa juga di laboratorium tentu ya. Jadi dua hal ini memang relatif mahal lah begitu. Di Indonesia itu masih belum ke arah sana gitu. Sehingga kajian-kajian yang ada juga masih di negara seperti misalnya Amerika, Eropa. Kalau di Asia mungkin Hong Kong, China, Taiwan akan tentang pengaruh polusi udara terhadap sistem reproduksi. Kajiannya ini masih bersifat studi epidemiologi observatif, yang artinya kita hanya mengamati, tidak melakukan intervensi. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menganggap upaya yang telah mereka lakukan sejauh ini mampu menekan ISPU di Jakarta. Ada peraturan yang terkait dengan baku emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru. Ini peraturan ini ditujukan kepada kendaraan-kendaraan yang baru diproduksi gitu ya. Itu harus memenuhi teknologi Euro 4. Ini terbit pada tahun 2017. Ini Permen akan mengurangi beban emisi yang dikontribusikan begitu ke lingkungan. Jakarta mengalami indeks penurunan polusi udara dengan rentang waktu 2019 hingga 2022. Pada 2019, sebanyak 99,1% jumlah hari dengan kualitas baik dan sedang. Tahun 2020, 100% hari kualitas baik, dan pada 2021 sebanyak 91,9%. Menurut data KLHK, ISPU kategori baik adalah rentang 1 hingga 50, sedang 51 hingga 100, dan tidak sehat 101 hingga 200. Namun, terdapat perbedaan standar parameter PM2,5. Di Indonesia adalah 15 mikrogram per meter kubik, sementara WHO telah merevisi batas baku mutu menjadi 5 mikrogram per meter kubik. Faktor perubahan iklim membuat musim kemarau lebih panjang, ataupun musim hujan yang berkurang, membuat polusi udara tetap mengapung dan mengakibatkan peningkatan konsentrasi polutan yang tinggi. Di lain pihak, Greenpeace Indonesia juga menyoroti masalah kesehatan karena polusi udara yang belum diselesaikan. Greenpeace menilai temuan yang dialami Dio dapat dijadikan dasar atau studi kasus untuk membuka gugatan baru dan mengawal hal ini. Pasti kalau sudah ada temuan seperti itu kita bisa kalau bersedia orangnya untuk kita masukkan dalam, kita bikin viral ya bahasanya kayak gitu kan. Nah ini tantangannya sebenarnya tergantung ke individunya. Sebetulnya karena kan berbekal dari pengalaman pribadi, terus juga aku awalnya juga baru tahu nih ternyata polusi juga berpengaruh kepada ibu hamil. Dan ketika aku sharing sama teman-teman perempuan yang lain yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, yang sudah punya anak ataupun belum punya anak, mereka bahkan juga baru tahu. Nyatanya polusi udara berdampak signifikan pada perempuan. Dibutuhkan studi lebih lanjut terkait dengan kebijakan yang lebih pro kepada publik. Akankah kebijakan